فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan badal. Badal terbagi menjadi 4 jenis. Al-qismul awal badalu syai' minasyai' yang juga dinamakan Aba Abdurrahman Aceh. Badal mingkul kul mingkul. Badal mutabiq. Kemudian juga badal apa? Badalul ain minal ain. Nama lainnya lagi apa? Badalul mutabaqah. Di mana badal adalah ain dari mubdal minhu. Jadi badal dan mubdal minhunya sesuatu yang sama. Itu maksud annal badal ain mubdal minhu. Kemudian al-qismu tsani, jenis yang kedua, badalu ba'din min kull. Wadhabituhu an yakuna al-badalu juz'an minal mubdal minhu. Dhabitnya bahwasanya badal itu adalah bagian dari mubdal minhunya. Makanya dinamakan badalu ba'din min kull. Badal sebagian dari keseluruhan. Nahu contoh, hafidhul Qur'ana thuluthahu. Aku telah menghafal Al-Quran. Kalau berhenti di sini seakan-akan menghafal Al-Quran semuanya. Tapi kemudian diberi badal, yaitu thuluthahu, sepertiganya. Aku telah menghafal Al-Quran sepertiganya. Sepertiga ini bagian dari Al-Quran. Karena sepertiga kan bagian dari keseluruhan. Qata'tu tariqa nisfahu. Aku telah menempuh jalan setengahnya, yaitu setengah dari perjalanan. In tusalli tasjud lillah. In tusalli tasjud lillah. Yarhamkallah. Mana badalnya ini? Quran. Tasjud. In tusalli tasjud lillah. Jika kamu salat, kamu sujud kepada Allah. Sujud kan bagian dari salat. Maka yarhamkallah, Allah akan merahmatimu. Faqis ala dzalika fi kulli ma kana juz'an minal mubdal minhu kama ra'ait. Maka kiaskanlah atas hal tersebut pada semua perkara yang merupakan bagian dari mubdal minhunya, sebagaimana kamu lihat. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, badalul istimal. Ketika catatan kaki, badalul istimal huwa makana bainahu wa bainal mubdal minhu mulabasatan biistimalil badali 'alal mubdal minhu. Nahu a'jabani Zaidun ilmu. Dhabitnya an yakuna bainal badal wal mubdal minhu irtibatun bi ghairil kulliyah wal juz'iyah. Menjadi patokannya yaitu bahwasanya antara badal dan mubdal minhunya ada keterikatan, tapi bukan apa? Kaitan dari sisi keseluruhan dan bagian.
Jadi antara badal dan mubdal minhunya ada hubungan, cuman hubungan bukan hubungan sebagian atau hubungan keseluruhan. Makanya dalam catatan kaki dikatakan antara badal dan mubdal minhunya ada apa? Ada keterkaitan dari sisi apa? Istimalil badal alal mubdal minhu, di mana badal itu melingkupi mubdal minhunya. Contohnya ajabani Zaidun. Nah, apanya ilmuhu? Ajabani Zaidun ilmuhu. Ilmu ini kan melingkupi Zaid, yaitu menyeluruh, bukan tidak dikatakan bagian dari Zaid atau tidak pula keseluruhan Zaid, tapi melingkupi si Zaid ilmu itu. Namanya istimal. Berarti untuk badal istimal biasa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maknawi, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan bagian atau keseluruhan, tapi itu ada dan melingkupi. Ilmuhu, akhlaquhu, nah demikian. Qala wa yajibu fihi idhafatul badali ila dhamirin a'idin ila al-mubdal minhu. Dan wajib pada badal ini diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Jadi badal harus ada dhamir yang diidhafahkan kepadanya yang kembali ke mubdal minhumnya. Kama huwa al-hal fi badali ba'din min kull nahwu nafa'ani Zaidun ilmu. Seperti kondisi apa pada badal ba'd min kull. Ya harus ada apa? Harus ada tadi dhamir yang kembali ke mubdal minhunya. Contoh untuk badal istimal, ini maksudnya contoh nahwu, contoh untuk badal istimal, bukan badal ba'd min kull. Contoh untuk badal istimal, nafa'ani Zaidun ilmu, telah memberikan kemanfaatan kepadaku Zaid ilmunya. Fa'anta tulahidhu fi hadzal mithali annana adhafna ad-dhamira wa huwa al-ha ila al-badal wa hadha ad-dhamiru aidan a'idun ila al-mubdal minhu. Maka engkau lihat di sini, perhatikan bahwa dalam contoh ini kita mengidhafahkan dhamir yaitu ha kepada badal, dan dhamir ini juga kembali kepada mubdal minhu. Al-qism ar-rabi' al-badalul mubayyin lil mubdal minhu. Al-badal mubayyin itu badal yang tidak ada hubungannya dengan mubdal minhu, namanya mubayyin, terpisah. Kalau tadi kan masih ada hubungan keseluruhan, hubungan sebagian, dan hubungan yang apa? Mencakup, melingkupi. Kalau yang keempat, badalul mubayyin lil mubdal minhu, maksudnya tidak ada kaitan antara badal dan mubdal minhu. Wa huwa ala qismain, dan itu terbagi menjadi dua. Ijmalan secara global. Wa illa fahuwa ala thalathi aqsam. Jika mau dirinci, maka itu sebenarnya ada 3 jenis di catatan kaki. Jadi globalnya badal mubayyin ada 2 macam. Ahaduhuma ma yuqsadu matbu'uhu kama yuqsaduhu, wa yusamma badalul idrab atau badalul bada'. Nahu akaltu khubzan lahman. Qasadta awalan al-ikhbara bi annaka akalta khubzan, thumma bada laka an tukhbira annaka akalta aydan lahman, fa abdalta dzikral lahm minhu. Yang pertama, badal yang dimaksudkan adalah matbu'nya sebagaimana juga dimaksudkan badalnya. Jadi matbu' dan tabi'nya sama-sama dimaksudkan, cuman tadinya menyebutkan matbu', kemudian setelah itu muncul dalam benak kita untuk menyebutkan tabi'. Jadi dua-duanya dimaksudkan. Ini namanya badalul idrab.
atau badalul bada, yang fungsinya berarti apa? Melengkapi. Contohnya akaltu khubzan, aku telah makan roti. Kemudian muncul dalam benak orang yang berbicara untuk juga menyebutkan aku juga makan daging. Akaltu khubzan lahman. Tayyib, aku makan roti daging. Engkau maksudkan pertama kali menggambarkan bahwasanya engkau makan khubz, kemudian muncul di benakmu untuk memberi kabar bahwasanya engkau juga makan lahm. Maka engkau jadikan sebagai badal kata lahm dari kata khubz. Ada i'rab mudah, akaltu fi'il fa'il, khubzan maf'ulun bih, lahman badalul idrab. Kemudian yang kedua, asani ma la yuqsadu matbu'uh bal yakunul maqsudu al-badala faqat. Yang kedua, yang tidak dimaksudkan matbu'nya, tapi yang dimaksudkan hanyalah badal. Wa innama ghalital mutakallimu fadzakaral mubdal minhu. Hanya saja orang yang bicara itu keliru sehingga dia menyebutkan mubdal minhunya. Jadi keliru menyebutkan mubdal minhu, kemudian dia kasih peralatan ya sebagai ralat. Fa yusamma badalul ghalat wan nisyan. Badal ghalat karena salah dan badal nisyan karena lupa. Nahu ra'aitu rajulan himaran. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Taib, dikira hitam-hitam dari jauh, ternyata himaron. Ternyata yang datang adalah keledai. Ketika di dekat, ternyata keledai, bukan himar. Taib. Misalnya seorang juga melihat, seorang dikira temannya, ra'aitu Muhammadan. Dikira Muhammad, tapi ternyata yang datang setelahnya ketika cukup dekat atau setelah itu langsung dia ralat, ra'aitu Muhammadan Jabiran. Aku melihat Muhammad, bukan, tapi Jabir. Baik. Qala wa dhahaba ba'dhum ka Abil Abbas wa khitab al-Marudi ila anna hadha an-naw'a min al-badal la yujadu fi kalam al-Arab nathran wa nadhman. Badal ghalat ini dikatakan oleh dua imam ini tidak didapati dalam kalam Arab baik secara nasr, secara prosa yaitu ungkapan biasa, atau secara nadham dalam bentuk syair. Qultu wa la'allahu ashkala alaihim fahasala lahum labsun bainal ghalati wan nisyan. Faqad radda alaihim jama'atun minan nuhah la siyama anna hadha naw'a minal badali athbatahu Sibawayh wa man ma'ah wal haqqu annahu mushkil. Kama qala Ibnu Hisham rahimahullah, wa rubbama ashkala ala katsirin minat talabati al-farqu baina badalai al-ghalat wan nisyan. Faqad bayyannahu wa yuwaddihuhu aidan anna al-ghalata fil lisan wan nisyan fil janan. Jadi kemungkinan iskal atas sebagian ulama nahwu tersebut terjadi. Kenapa? Karena ada kerancuan antara kekeliruan dan kelupaan, ghalat dan nisyan. Dan telah membantah atas pernyataan mereka ini sederetan dari ulama nahwu. Terlebih lagi jenis ini, jenis badal ghalat dan nisyan ini sudah ditetapkan oleh Sibawayh dan yang bersama beliau. Dan memang perkaranya muskil memang pada badal ghalat dan nisyan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham, ya terkadang mungkin muncul iskal pada kebanyakan dari para penuntut ilmu antara dua badal, yaitu badal ghalat dan nisyan, dan telah kami jelaskan dan telah menjelaskannya juga bahwasanya ghalat
dalam lisan dan nisyan itu dalam janan. Jadi intinya kalau ghalat itu di lisan yaitu kecelipet dalam bahasa, yaitu apa? Sabqul lisan, yaitu orang mau ngomong, nah ra'aitu Muhammadan Ahmada, ingin bilang Ahmad tapi terlalu terburu, dalam artian lisannya lebih dahulu mengucapkan Muhammad, namanya ghalat. Jadi ghalat itu di lisan, salah ucap mudahnya. Ghalat itu salah ucap. Kalau nisyan fil janan yaitu di pikiran, di benak, di pikiran. Tadi yang dipikir, pikirannya orang ternyata keledai, karena sama-sama hitamnya mungkin dari jauh. Ketika dari dekat, oh ternyata kakinya 4 misalnya. Jadi ini bagus, ghalat itu fil lisan dan nisyan fil janan. Wa dhahaba akharun kabni Malik wa katsirin minan nahwiyin ila adami wujudi farqin baina badalil ghalat wa badalin nisyan fasammauhuma badalal ghalat wa laysa kama qaul. Dan yang lainnya berpendapat seperti Malik dan mayoritas atau kebanyakan para ulama nahwu berpendapat tidak ada bedanya antara badal ghalat dan badal nisyan. Maka mereka menamakan keduanya satu badal saja, itu badal ghalat. Dan perkaranya tidak seperti yang mereka katakan, tapi ada bedanya seperti yang dirinci oleh Ibnu Hisham. Ya, badal ghalat sendiri kalau salah dalam ucapan, mikirnya sudah benar tapi mengucapkannya salah, ini badal ghalat. Kalau nisyan mikirnya salah tapi ucapannya ya jelas salah, ya kan, makanya diralat. Seperti contoh, ra'aitu rajulan himaran aradta an tukhbira annaka ra'aita himaran fa ghalita bi dzikri rajul thumma abdaltal himara minhu. Kalau penjelasannya seperti ini, perhatikan. Seorang mengatakan, aku melihat seorang laki-laki keledai. Aku melihat seorang laki-laki keledai dalam bahasa kita. Kamu ingin mengabarkan bahwasanya engkau melihat keledai, tapi engkau salah dalam menyebutkannya dengan kata rajul. Kemudian engkau ganti, engkau betulkan dengan kata himar. Berarti ini salahannya di mana? Di pikiran atau di lisan? Di lisannya. Pikirannya sudah benar, ya kan? Mau bilang keledai tapi keluarnya rajul. Baik, ini badal ghalat. Wal aslu fi dzainil badalaini al-ghalat wan nisyan annahuma sawa illa anna al-awwal yakunu sababuhu sabqul lisan wa tsani dhuhulul qalbi. Jadi asalnya kedua badal ini, yaitu badal ghalat dan badal nisyan ini, keduanya sama. Hanya saja untuk yang pertama sebab kekeliruannya adalah sabqul lisan, karena salah ucap. Adapun badal nisyan ini sebabnya karena zuhurul qalbi, karena kekeliruan yang di pikiran kita, yaitu karena kelupaan. Nah, misalnya seorang ditanya, man akhadhal miftah, siapa yang ambil kunci? Nah, akhadahu Muhammadun, dalam benak dia tadinya telah mengambilnya Muhammad. Kemudian tidak ada yang salah, bukan Muhammad, karena dalam pikiran tadi Muhammad, ternyata misalnya siapa? Zaid. Akhadahu Muhammadun Zaidun, ini nisyan. Qala wa yanbaghi an yu'ta bi bal al-idrabiyyah bainal badali wal mabdal minhu kama huwa ma'lumun fi kalamil Arab. Dan seyogyanya untuk didatangkan kata bal al-idrabiyyah, bal yang memiliki makna idrab, antara badal dan mabdal minhunya, sebagaimana ini diketahui dalam kalam Arab. Berarti bagaimana jadinya kalau dikasih idrab pada contoh tadi? Endak ya Fadil,
ra'aitu rajulan bal himaran. Qala wala yajibu muwafaqatul badali al-mubdala minhu fi ta'rifi wa tangkir. Kemudian hukum berikutnya tidak wajib untuk badal itu mencocoki mubdal minhunya dari sisi ta'rif dan tangkir. Fa yajuzu ibdalun nakirati minal ma'rifati wal aksi, dan boleh untuk mengganti nakirah dijadikan sebagai apa? Pengganti dari ma'rifah. Jadi boleh nakirah dijadikan badal dari isim ma'rifah dan sebaliknya. Ma'rifah jadi badal untuk nakirah. Ini kalau badal boleh-boleh saja. Nahwu qaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya-tanya tentang bulan haram, qitalin fihi, yaitu tentang peperangan padanya. Qitalin sebagai badal. Wa qaulihi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Naam, siratim mustaqim nakirah, kemudian siratillah badalnya dalam bentuk ma'rifah. Qala wa hunaka naw'an rabi'un yusamma badal mufassal min mujmal. Di sana ada jenis yang keempat yang dinamakan badal mufassal min mujmal. Nahu maratu bi ikhwatika Zaidin wa Amrin wa Hindin wa Khalidin. Ini jenis badal tambahan, belum pernah disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Jenis badal yang keempat yaitu badal mufassal min mujmal, badal perincian dari sesuatu yang mujmal. Marartu bi ikhwatika, aku melewati saudara-saudaramu. Kemudian dirinci yaitu Zaidin wa Amrin wa Hindin wa Khalidin. Baik, ini pembahasan badal. Walhamdulillahirabbil alamin.